Selamat datang di Fakultas Telematika Energi FTN Institut Teknologi PLN. Disinilah inovasi teknologi bertemu dengan semangat transisi energi masa depan. Sebelum masuk ke inti wawancara, kami ingin mengetahui terlebih dahulu nih tentang Fakultas Telematika Energi. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan umum terlebih dahulu ya, Bu. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, gimana? Oke, Ibu boleh ceritakan nih sedikit tentang sejarah awal terbentuknya Fakultas Telematika Energi atau yang biasa kita kenal FTEN bisa berkembang seperti sekarang ini. Oke, baik. Jadi sebelumnya terima kasih ya, saya diberi kesempatan ya untuk memberikan atau menceritakan gitu ya, ceritakan tentang latar belakang daripada FTEN, Fakultas Telematika Energi. Jadi kita flashback ke belakang dulu ya. Jadi sejarah dari Institut Teknologi PLN. Jadi sebelumnya itu di tahun 1998 kita masih menggunakan nama STT YPLN atau Sekolah Tinggi Teknik YPLN. Dimana di situ baru ada program studi S1 ada 4, kemudian ada program diploma 3-nya ada 2. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, banyak permintaan terkait dengan program studi ya, kita bertransformasi istilahnya dari Sekolah Tinggi Teknik berubah menjadi Institut Teknologi PLN. Itu di sekitar tahun 2019-an lah kita bertransformasi. Kemudian dibentuk fakultas-fakultas, ada 4 fakultas, FKET, Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, kemudian FTIK, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, kemudian ada FTBE, Fakultas Teknologi Bisnis dan Energi, kemudian FTEN, Fakultas Telematika Energi. Awal mulanya itu FTEN baru ada satu program studi, yaitu Teknik Informatika. Kemudian kembali lagi karena animo masyarakat yang begitu besar terhadap permintaan dibukanya suatu program studi yang bisa mengakomodir selain anak IPA, anak IPS bisa masuk gitu ya. Kemudian kita lakukan studi studi pasar. Itu akhirnya terbentuklah atau berdirilah sistem informasi ya, sehingga FTEN mempunyai 2 program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kemudian kenapa jadi bertransformasi menjadi FTEN ya, jadi kembali lagi, jadi fakultas ini lahir dari semangat transformasi ITPLN itu untuk mensupport atau mendukung ya di bidang energi dan kelistrikan ya, sehingga revolusi industri 4.0 pada saat itu ya. Jadi lulusan-lulusan kita bisa
mempunyai kompetensi ya di bidang tenaga listrikan, terkhusus yang bergerak di bidang teknologi informasinya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Boleh teman rekan saya? Mungkin pertanyaan selanjutnya di jadwal saya Bu. Nah kalau misalkan di Institut Teknologi PLN sendiri kan FTN ini udah berkembang sangat pesat loh Bu, dan udah dikenal juga sama banyak orang lah, maupun di luar maupun di dalam kampus ya Bu. Nah sebenarnya apa sih gitu yang membentangkan Fakultas Telematika Energi ini dengan fakultas-fakultas lain di Institut Teknologi PLN ini Bu? Atau misalkan ada ciri khas atau keunikan tersendiri gitu Bu yang dimiliki FTN ini? Oke, baik. Jadi kan kita kan punya visi dan misi ya, perguruan tinggi ya, dimana adalah untuk mensupport di bidang energi dan kelistrikan ya, yang kemudian berbasis terkait dengan go green gitu ya, itu seperti energi keterbaruan dan sebagainya. Dan FTN ini adalah bedanya ya, jadi dia kalau berbicara teknologi ya, jadi FTN itu mensupport di sisi teknologi informasinya. Seperti kita tahu bahwa di sekarang kan teknologi AI gitu ya, artificial intelligence, kemudian IoT ya, Internet of Things, di mana kita bisa meremote satu sistem atau alat ya dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Nah, di situ pembedanya dengan fakultas lain. Jadi kita memang mensupport dari sisi teknologi informasinya ya, di mana ada yang terkait dengan kelistrikan gitu ya, dibikin semacam alat cerdas gitu ya. Jadi kita bisa monitoring ya dengan IoT tadi. Ini tuh. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Nah, ini masih terkait FTN ya Bu. Ini melihat perkembangan zaman yang serba digital dan isu transisi energi yang terus menguat. Menurut Ibu nih, bagaimana peran strategis FTN dalam menjawab tantangan era digital ini? Oke, baik. Jadi memang seperti kita ketahui ya, jadi perkembangan khususnya teknologi itu kan mungkin bisa dilihat hitungan detik gitu ya, ada saja perubahan gitu ya. Nah ini strategi yang dibuat oleh FTN itu untuk menyiapkan atau menghadapi transisi energi itu. Kita membuat suatu kurikulum yang bisa mengadopsi ya dari perkembangan teknologi ya, seperti mengintegrasikan big data gitu ya, kemudian kecerdasan buatan ya, kemudian sistem informasi dalam pengelolaan sistem kelistrikan ya. Jadi itu kita buat dalam bentuk kurikulum ya, yang adaptif dan kolaborasi dengan industri ya, di mana FTN itu jadi bisa langsung berkontribusi dan menciptakan solusi digital ya untuk mengefisiensikan energi ya dan sistem kelistrikan di masa depan. Nah, makasih ya Ibu atas jawabannya nih. Selanjutnya kami ingin bertanya lebih dalam mengenai prodi Teknik Informatika yang akan diwakili oleh rekan saya, yaitu Wira. Boleh langsung saja. Oke. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai prodi Teknik Informatika lebih dalam. Tapi mungkin sebelum masuk ke dalam inti pertanyaannya, mungkin bisa bernostalgia terlebih dahulu ya Bu. Kayak Teknik Informatika itu awalnya tuh gimana sih Bu bisa masuk ke dalam FTN ini Bu, kayak bisa
mungkin tadi udah dijelaskan secara garis besarnya mengenai F10 kan Bu. Nah mungkin bisa bernostalgia kembali mengenai kayak maksudnya ke F10 itu Bu, gimana? Oke ya, tadi mungkin di awal pertanyaan yang pertama saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau disebut nostalgia, jadi saya itu termasuk dosen yang mengajar di teknik informatika termasuk yang lama lah gitu ya. Lama. Jadi saya itu ada seangkatan saya itu ada saya, kemudian Ibu Melia yang waktu itu sebagai dekan, kemudian ada Pak Lukman ya. Sekarang dia jadi direktur di Pasca Sarjana, kemudian Ibu Seli Carmila sebagai kepala. Jadi nah itu awalnya itu kampusnya itu ada di Duren 3, di Duren 3 ya, di situ ya itu tadi. Jadi awal mulanya baru ada 4 prodi, salah satunya teknik informatika tadi gitu ya. Kemudian dulu mahasiswanya tambah banyak gitu ya, tambah banyak. Kemudian terkait dengan kurikulum ya, kurikulum juga kita ada pembaruan kurikulum gitu kan, karena selalu mengikuti perkembangan teknologi ya, sampai akhirnya ya tadi terbentuk fakultas F10 dan teknik informatika ya, ada salah satu program studi di F10 ya. Jadi sejarahnya itu memang kan kita awalnya karena kita adalah bagian dari keluarga PLN gitu kan, jadi berusaha mensupport dari sisi teknologi informasi ini di komputernya, karena kan yang waktu itu ada teknik elektro dia pasti sudah identik dengan listrik lah PLN gitu kan. Kemudian teknik mesin juga gitu kan, karena tenaga listrik itu kan pasti terkait dengan mesin-mesin yang digunakan untuk menghasilkan listrik gitu ya. Kemudian teknik sipil gitu, teknik sipil itu terkait dengan infrastruktur seperti bendungannya, waduknya gitu. Nah kita terus gimana nih supaya tetap bisa mengikuti dari sisi teknologinya gitu ya, makanya ada program studi teknik informatika tadi. Jadi mensupport dari sistem informasinya. Jadi waktu itu awal-awal ada mata kuliah SCADA gitu ya. Kemudian mahasiswa juga ada kunjungan industri ke ke Gandul. Jadi di sana mahasiswa dikasih lihat dashboard bagaimana sih sistem kelistrikan Jawa Bali seperti itu. Jadi itu memang 4 prodi itu saling terkait ya, masing-masing punya keunikan dan ciri khas sendiri-sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya mengenai teknik informatika. Nah, di era digital saat ini teknologi seperti AI, IoT, blockchain dan cloud computing berkembang sangat pesat ya Bu. Nih, bagaimana strategi prodi teknik informatika ini memastikan mahasiswanya ini tetap update dan tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mempraktekkannya nanti mungkin di dunia pekerjaan. Oke ya, jadi memang tugas dari perguruan tinggi adalah mencerdaskan anak bangsa gitu, menghasilkan lulusan-lulusan yang siap pakai ya, dan sesuai dengan zamannya dia gitu. Nah ini kalau di perguruan tinggi ada namanya kurikulum ya, kurikulum. Nah itu setiap 5 tahun itu harus ada perbaikan kurikulum gitu. Jadi sekarang trennya tentang apa sih? Nah kita harus mungkin kalian pernah dengar nggak istilah 442? Nggak dengar nggak? 442 kan? Jadi itu di mana ada teori gitu kan, kemudian praktek ya, kemudian ada
sharing dari praktisi industri. Jadi gimana sih kita menyiapkan lulusannya itu dengan tadi perbaikan kurikulum, di mana tadi dengan kurikulum 442, kemudian mahasiswa lebih banyak membuat suatu project based learning ya, di mana berbasis pada kebutuhan industri ya kan. Jadi kan dia pasti kan banyak tugas ya. Iya. Salah satunya ini kan. Jadi project based learning. Jadi kemudian kita ada workshop gitu kan ya, kursus-kursus ya kan, seperti yang kursus standar internasional seperti MOS gitu ya. Mungkin kalau yang informatika ada jaringan gitu ya. Kemudian mungkin di lab-lab juga mengadakan kursus gitu ya, kursus misalkan Python gitu ya, bahasa pemrograman. Nah, ya. Kemudian kita juga mengundang guest lecture gitu ya, praktisi dari luar yang pakar atau ahli di bidangnya. Misalkan kebetulan saya mengajar di sistem basis data gitu ya, jadi kita mengundang kepakaran yang memang dia banyak bergelut bagaimana sih mendesain suatu database dan sebagainya ya. Jadi itu ya, jadi bagaimana sih kita menyikapi terkait dengan tadi AI, IoT ya, kemudian blockchain dan cloud computing ya. Jadi kita harus tetap update, kemudian kurikulumnya kita mengadopsi juga ya, karena pada saat kita bikin kurikulum juga kita mengundang dari industri itu sebenarnya butuhannya apa sih yang sekarang terkait dengan IoT gitu ya. Nah itu kan dimasukkan di kurikulum. Makanya ada mata kuliah, yaitu nanti mata kuliahnya disesuaikan gitu. Kemudian topik-topik tadi itu nanti disesuaikan dengan tugas, kemudian dengan topik skripsi mahasiswa gitu ya. Itu sih salah satu yang trik ya, yang strategi yang bisa dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh fakultas. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya Bu. Kita semua udah tahu mengenai perubahan teknologi itu sangat cepat ya. Betul. Pandangan Ibu untuk sebagai dosen gitu Bu, untuk tantangan terbesarnya apa sih Bu untuk mengatakan mahasiswa ini untuk belajar teknologi yang berubah secara cepat ini sih Bu? Tantangan terbesarnya gitu. Tantangan terbesarnya ya, jadi memang dari awal saya ngajar sampai sekarang itu perilaku mahasiswa itu beda ya. Awal saya ngajar itu mereka masih, karena memang ini terkait dengan support teknologi gitu kan. Kalau dulu kan tidak ada AI, kemudian handphone juga belum smart gitu ya. Jadi anak-anak tuh masih antusias, misalkan dikasih dosen menerangkan itu masih dicatat gitu ya, catat gitu kan. Kalau sekarang kan cenderung anak-anak itu tidak mencatat tapi di foto gitu ya. Di foto. Nah itu kadang ya seperti kita juga kalau foto itu kalau terlalu banyak kan nanti memori penuh gitu ya, penuh, terus akhirnya yang di foto yang penting tadi malah akhirnya ke skip, ke buang gitu ya. Jadi tantangannya ya terkait dengan teknologi tadi, kemudian terhadap mahasiswa ya, itu ya sebagai dosen ya harus bisa men-trigger. Jadi gimana sih teknologi itu tidak membuat kita itu jadi malas gitu ya. Karena teknologi kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tergantung kita menyikapinya kan. Jadi kalau kita mau positifnya ya kita bisa banyak ilmu atau pengetahuan dari situ gitu kan. Tapi sisi negatifnya jadi kadang apalagi sekarang ada ya, jadi kita malas mikir, enggak sih? Ya iya. Jadi kita tinggal ada tugas yang ngetik gitu kan, dan kadang kalau mahasiswa itu suka nggak dibaca lagi gitu ya. Jadi
penggunaan AI ChatGPT itu menurut saya sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita harus bijak, dan menyikapinya gitu. Karena itu harus istilahnya mungkin divalidasi, dikonfirm lagi apakah informasinya itu betul atau tidak gitu ya, informasi dari ChatGPT tadi. Jadi ya tantangan terbesar yaitu kita kejar-kejaran dengan teknologi ya. Jadi kita tetap harus mengupdate baik itu soft skill kita ya kan, maupun hard skill kita. Dan jangan istilahnya kalau itu jangan malu bertanya gitu ya. Jadi kalau memang ada yang tidak paham atau tidak jelas itu tanya saja. Jadi itu sih tantangan terbesarnya. Kadang kita tidak mau mengikuti gitu ya perkembangan daripada teknologi informasi. Jadi kita harus update gitu ya, sering baca gitu sih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dilanjut ke pertanyaan terakhir Ibu mengenai program studi teknik informatika. Ya, nih aku mau tahu menurut Ibu nih, skill atau dan kemampuan apa sih yang harus dan yang penting dimiliki oleh mahasiswa teknik informatika saat ini, agar bisa bersaing dan berkontribusi secara nyata di dunia kerja maupun industri nantinya. Oke. Jadi tadi ya, skill kan kaitannya dengan kompetensi gitu ya. Mahasiswa jangan terpaku dengan materi gitu ya, materi atau fasilitas atau informasi yang diberikan di kampus gitu ya. Mahasiswa harus bisa mengeksplor, karena di kampus itu kan mungkin tadi ya, kalau dari satu buku misalkan ya, mungkin kalau di kampus mungkin baru 60%-nya gitu, karena 40%-nya kan kalian harus mencari. Seperti contoh sekarang nih, apa yang kalian lakukan ini gitu kan, ini kan terkait dengan mata kuliah multimedia gitu kan. Nah ini kan dosen mau setelah materi disampaikan ya anak-anak bisa apa enggak sih gitu kan gitu. Jadi skillnya tadi ya, jadi kalian jangan terpaku dengan apa yang diberikan di kampus ya kan. Kemudian supaya bisa bersaing ya pada saat lulus ya, tadi skill, karena ini terkait sekarang ini zamannya adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence ya, big data, kemudian IoT dan sebagainya ya. Kalian harus pertama mungkin bahasa pemrograman ya, kalian bahasa pemrograman, walaupun tidak harus pakar, tidak harus ahli gitu ya, minimal untuk basicnya kalian paham gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi big data itu kan dia bermain dengan database, nah itu kalian harus tahu nih, paham. Jadi banyak di webinar kan sekarang banyak yang free atau online gitu ya, lebih murah, itu kalian ikutin gitu ya. Kemudian skill terkait tadi yang standar internasional lebih bagus gitu ya, karena kan buat supaya CV-nya bagus gitu ya. Oh, ada sertifikat ini gitu ya. Jadi skill-skill dari proses pemrogramannya, kemudian database-nya, kemudian jaringannya ya. Jaringan misalkan dia punya sertifikat Cisco gitu ya. Itu juga kan menjadi poin lebih ya. Kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga penting ya kan? Karena semua sintak itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi itu skill yang harus di upgrade terus ya. Jadi dari sisi keinformatikannya ya, jadi kalau kita ada istilahnya ada soft skill sama hard skill ya. Soft skill itu jadi mengembangkan kemampuan
diri kita gitu ya, keterampilannya gitu kan, pakai attitude ya kan, personal kita, termasuk dengan kompetensi yang bersertifikat ya. Mungkin ya tadi ya, jaringan ya kan, kemudian bahasa pemrograman ya, banyak lah. Dan itu menurut saya sih tidak, kalau kalian untuk bisa dapat banyak itu tidak sulit ya. tidak sulit ya, itu mudah. Mungkin kalau itu bisa melalui ikut webinar ya kan, suka banyak nih ya webinar tentang membahas tentang big data gitu kan ya, membahas tentang cloud computing gitu ya, membahas tentang computer vision. Nah gitu, jadi itu sih yang harus skill yang harus kalian perkaya, jadi supaya memperkaya kemampuan kita ya, baik dari sisi soft skill maupun hard skill, kemudian kemampuan problem solving gitu ya, kemudian teamwork ya. Nah, teamwork juga penting ya, karena nanti di dunia kerja itu yang dilihat adalah apakah dia bisa bekerja secara tim atau tidak. Makanya kan suka ada nih tugas-tugas kelompok gitu kan. Nah itu kemudian poinnya kan itu kalau mereka satu tim mengerjakan semua, pasti kan mereka mengetahui ya apa tugas. Tapi kalau ada satu tim ada 3 orang, yang 1 orang nggak, ini kan pasti kan dia tidak tahu, tidak paham apa yang dibuat itu. Oke, Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Ibu atas waktu, perhatian dan jawaban yang sangat inspiratif tentunya. Nah, melalui wawancara ini mungkin kami jadi memahami bagaimana program studi teknik informatika ini terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dari waktu ke waktunya. Nah, tantangan yang dihadapi dalam pengajaran serta skill-skill penting yang harus dimiliki mahasiswa teknik informatika di era sekarang tadi sama Ibu De sudah dijelaskan. Nah, mungkin segitu saja untuk wawancara kita kali ini. Semoga wawancara ini bisa menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa, dan tentunya bagi teman-teman lainnya yang ingin mengenal lebih dekat dunia teknologi atau mengenai peran Fakultas Telematika Energi atau FTN. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Ya, Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Farah dan Wira. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktu luang yang Ibu berikan kepada kami. Di sini kita akan melakukan sesi wawancara profil company terhadap F10 dan seputar program sistem informasi tentang era digital sekarang. Kita akan melakukan sesi wawancara bersama Bu Yuni Wira. Oke, kira-kira tentang apa ya? Mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin jadi saya lanjut pertanyaan aja Bu. Mengenai kan di sini Bu sebagai dosen di program studi sistem informasi Bu. Mungkin sebelum masuk inti dalam pertanyaan, mungkin bisa Ibu jelaskan dulu Bu, kayak nostalgia terlebih dahulu mungkin Bu, kayak pengalaman apa sih Bu yang kayak pengalaman yang menarik apa gitu mengenai di sistem informasi sini ya? Iya Bu. Mungkin sedikit flashback ya, karena kan saya termasuk orang baru di sini, baru beberapa semester pindahan kampus sebelumnya. Sebelumnya tuh memang saya home base-nya atau di Prodi Teknik Informatika. Cuman hal yang sangat menarik di sini sistem informasi, dan kita know ya bahwasanya ITPLN itu identik dengan namanya energi. Nah, ibarat bahasa atau pepatah, apabila seseorang memiliki karakteristik yang unik, pasti mereka akan lebih
dikenal atau branding dari sebuah ITPLN itu adalah energi. Nah, jadi dengan sistem informasi di ITPLN itu kita lebih identik dengan bahwasannya data yang berhubungan energi, wawasan lingkungan dikembangkan dengan untuk sebuah aplikasi atau sistem informasi. Jadi lebih unik aja sih untuk sistem informasi yang di bawah Fakultas Telematika dan Energi di ITPLN. Oke, mungkin itu aja mungkin yang bisa, maksudnya karena saya baru di sini, tapi hal yang unik dari sebuah sistem informasi di ITPLN itu yaitu sesuatu yang selalu dihubungkan dengan energi atau aplikasi yang ramah lingkungan. Nah, gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama ya. Oke, buat jawabannya. Mungkin kalau dilanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yang kita tahu sistem informasi merupakan prodi yang baru di lingkungan ITPLN. Iya. Nah, di bawah naungan Fakultas Telematika Energi. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih sistem informasi ini mampu melakukan kontribusi nyata terhadap akademik dan pengembangan di kampus ITPLN? Oke, kontribusinya mungkin sangat terlihat sekali ya untuk saat ini, karena mungkin perubahan kurikulum juga untuk saat ini yang dimana before dan after. Nah, we know lah untuk saat ini rata-rata atau berpacuan kepada IS 2020 untuk kurikulum saat ini kita berpedoman kepada yang namanya OBE. Salah satunya adalah di bahwasannya setiap mata kuliah itu menghasilkan sebuah produk atau outcome, dan rata-rata sih si dosen memberikan sebuah metode kayak seperti PBL ya, project based learning, memberikan sebuah kasus atau studi kasus dan dapat diselesaikan oleh mahasiswa. Kemudian mungkin ITPN dikenal dengan sistem 442 mungkin ya, yang sangat mungkin di kalangan ITPLN yang selalu merupakan branding juga buat calon mahasiswa baru, bahwasanya kita ada beberapa persen teorinya, kemudian nanti ada kunjungan industrinya, bahwasanya oh ternyata pada saat dipelajari dalam sebuah kampus teori atau materinya, oh ternyata di dunia industri itu kira-kira gambarnya seperti apa. Kemudian mungkin selain dari itu seperti mahasiswa diikutkan kayak seperti challenge atau hackathon, event-event di luar, sehingga mahasiswa kita bisa mampu untuk melihatkan skillnya atau keahliannya terhadap masyarakat gitu. Mungkin itu kali dari secara garis besarnya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ibu kan tadi membahas mengenai 442 nih. Nah, kan kita tahu juga lah kalau misalkan perkembangan sistem informasi itu sangat pesat banget ya Bu. Mulai kayak kenapa ada seperti enterprise, terus data analysis, nah terus pengembangan webnya itu dan mobile itu sangat pesat banget loh. Nah, gimana sih Bu caranya mahasiswa itu tidak hanya belajar teori mengenai, tetapi mahasiswa juga bisa menerapkannya sesuai dengan kebutuhan industri dan jadi mahasiswa itu tidak hanya teori saja, tapi mahasiswa itu bisa untuk melakukan prakteknya gitu Bu. Oke, tadi sudah saya singgung ya bahwasanya di setiap prodi ya, dan itu pun apapun ya prodinya biasanya kan ada 442 ya di sini ya, ada yang 40%-nya teori, kemudian nanti ada prakteknya. Biasanya pengalaman saya ya sebelum semester kemarin itu ada beberapa mata kuliah yang kita melakukan kunjungan industri. Nah, di situ kita melihat bagaimana sih kayak server melakukan backup datanya atau jaringannya. Kemudian kebetulan di semester kemarin itu kita perginya ke Icon ya, nah ya Icon salah satu PLN Group, melihatkan kayak sistemnya bagaimana
data ibaratnya jaringan itu diakses oleh seluruh dunia atau dari ibaratnya Sabang sampai Merauke, tapi ini kan sifatnya udah global ya. Kemudian trik dan tips lainnya atau salah satu masukan yang lain itu adalah kalau nggak salah beberapa di dalam satu semester atau mata kuliah itu juga ada diisi oleh dosen praktisi, ya kan ya. Nah, di situ kalau nggak ada kayak seperti webinar atau workshop, ternyata jaringan di dunia perusahaan ini tuh seperti ini loh. Kemudian kayak membangun sebuah aplikasi di sebuah perusahaan X itu seperti ini loh. Tidak hanya dibutuhkan hard skill, tetapi juga dibutuhkan soft skill di dalam memanage aplikasinya. Dan kita juga karena kurikulumnya juga udah lagi transisi yang dari sebelumnya mungkin belum OBE ya. Nah, nanti di mahasiswa juga bisa melihat ternyata di dalam sebuah penerapan materi itu kalau diaplikasikan itu kira-kira seperti apa. Nah, itu mungkin karena pertama itu tentang kurikulum, kemudian kita ada kunjungan industri juga, dan juga mendatangkan dosen praktisi. Jadi mereka lebih melihatkan ternyata dunia pekerjaan salah satunya yang di berbasis IT itu seperti ini gitu. Jadi menambah wawasan dari si mahasiswa, ternyata setelah saya lulus ini saya harus menyiapkan skill ini gitu. Mungkin itu lebih kurang jawaban dari Ibu kali ya. Masih Ibu. Iya. Lanjut aja Bu, pertanyaan selanjutnya dari Baik, Ibu, yang seperti yang kita tahu dengan meningkatnya kompleksitas tuntutan kerja terhadap lulusan sistem informasi, menurut Ibu apa sih tantangan utama yang harus kita persiapkan mempersiapkan mahasiswa agar mampu menghadapi dan bersaing di dunia profesional yang terus berkembang ini sih, Bu? Oh itu ya, kalau itu kan agak fleksibel ya jawabannya ya, apalagi saat sekarang itu semuanya serba AI, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya untuk ilmu komputer dan salah satunya sistem informasi memperburuk kondisi atau peluang kita di dalam dunia pekerjaan. Mungkin relasinya yaitu mahasiswa yang harus aktif, salah satunya mungkin dalam seperti komunitas. Tantangannya mungkin itu, karena kan apalagi yang namanya dunia perangkat lunak ya, itu sangat cepat berkembangnya. Tetapi asal kita tahu ya bahwasanya setiap perusahaan itu dia pasti memiliki apa sih namanya ya, bukan kode etik, sesuatu hal yang unik. Misalnya dalam perusahaan ini dia fokusnya dengan menggunakan Java misal, atau di dalam web dia tidak pakai PHP lagi, contohnya mungkin dia lebih ke native. Nah mungkin di mahasiswa dengan kegiatan ikut komunitas ataupun organisasi dan ikatan antara senior dan junior, dan begitu pun dengan alumni, kita bisa melihat ternyata di dunia pekerjaan itu yang dibutuhkannya apa-apa aja nih guys gitu, atau di mobile itu yang lebih banyak perusahaan ini pakainya apa. Nah gitu, tinggal si mahasiswanya mau mengikuti setelah saya lulus dari sini saya maunya jadi apa ya gitu. Jadi skill yang harus disiapkan itu mungkin ada poin-poinnya, kayak seperti saya base-nya di web nih. Nah kira-kira di perusahaan yang mau saya tuju atau aplikasi yang yang dibangun seperti itu, kira-kira toolsnya apa aja yang lebih familiar gitu. Mungkin itu aja sih dari Ibu. Mungkin pertanyaannya udah segitu aja ya. Mungkin kita langsung tutup aja mungkin Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kita kembalikan ke Farah mungkin. Baik, mungkin itu saja tentang company profile dan bagaimana sistem informasi bisa bersaing di era digital saat ini. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk F10. Inovatif, profesional, Gacor. Keren. Bagus. Gacor. Santai. Sukses. Santai. gila.
Keren. Kompak. Terpercaya.